pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Untuk mencapai kebahagiaan, nggak ada cara yang lain yang bisa kita lakukan kecuali menjaga kesehatan. Buat apa kita usia panjang, tapi kita hanya terbaring di ranjang. Ya, hari ini kita kembali belajar mengenai masalah kesehatan. Karena tidak dipungkiri ya, seiring perjalanan hidup, seiring dengan gaya hidup, seringkali kita punya masalah kesehatan. Tapi kalau sudah tahu kita punya masalah, jangan diam saja. Ambil tindakan. Oleh karenanya Gue Healthy hadir setiap hari kepada Anda di sini untuk mengajak kepada Anda bagaimana caranya hidup sehat. Ya, ini dialami oleh narasumber kami kali ini. Jadi beliau ini punya kolesterol yang tinggi, punya tensi yang tinggi, punya gula darah yang tinggi. Bayangkan, triple combo faktor resiko penyebab komplikasi. Namanya Mbak Titi karena masih muda ya, dan ini adalah kisahnya. Titi Trisulawati. Sejak masih muda, Titi memang sudah memiliki masalah jantung. Ia kerap merasakan detak jantungnya tidak beraturan. Meski begitu, ia tak pernah menyangka jika masalah jantung yang dialaminya ini akan semakin berat. Tepatnya, pada awal tahun 2023 ini, ia mengalami serangan jantung. Titi mengaku rasanya sangatlah sakit. Dadanya seperti tertusuk pisau hingga menembus ke punggung. Ketika diperiksa oleh dokter, ternyata terdapat satu titik sumbatan di pembuluh darah jantung Titi sebesar 75%. Diduga hal ini karena kadar kolesterolnya yang tinggi. Sebelum jatuh sakit, Titi memang gemar mengkonsumsi makanan berlemak dan goreng-gorengan. Tanpa ia sadari, pola makan tersebut membuat kolesterolnya menjadi tinggi. Titi berharap dirinya bisa kembali sehat. Ia ingin bisa beraktivitas dengan lancar lagi seperti dulu, tanpa ada rasa sakit yang menghantui. Yang akan membahas sekaligus memberikan solusi kepada Anda, ya ada dua praktisi kesehatan, sahabat saya. Yang pertama ada Mas Boy Abidin. Mas Boy, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Ronald. Sehat. Yes, pemirsa Anda juga harus sehat selalu ya. Mbak Anita, apa kabar Mbak Anita? Sehat, bugar Kang Ronald. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga salam sehat, salam olahraga. Yes, ada Mbak Titi di sini. Mbak Titi apa kabar? Baik, baik. Baik ya. Baik. Beliau Tiba-tiba. didampingi oleh suami tercinta ada Mas Bari. Mas Bari apa kabar? Baik, Baik Kang ya. Ronald. Wah, Baik. punya masalah juga katanya. Iya. Oke, tenang, nggak apa-apa. Kita akan bahas ya karena biasanya kalau dalam rumah tinggal bersama gaya hidupnya nggak jauh beda. Makanannya sama, pola hidupnya mirip-mirip. Tuh. Biasanya sakitnya mirip-mirip gitu loh ya. Oke, Mbak Titi, Ya. kena serangan jantung. Waktu kejadiannya di mana? Waktu kejadiannya awal itu hari Minggu. Hari Minggu itu jam 3 itu kayak ditusuk jarum kecil-kecil. Dada sebelah kiri. Dada sebelah kiri. Oke. Saya masih cuekin gitu. Begitu pagi, padahal habis aktivitas tuh jam 7 itu kayak ditusuk. Datang lagi sakitnya. Parah. Oh, lebih sakit lagi. Kayak ditusuk pisau kali ini. Aduh. Nggak bisa miring, nggak bisa ini, nggak bisa ke belakang rebahan, nggak bisa, ya kan. Suami saya malah ngeledek, dipikir main-main. Padahal setelah keringet dingin Ya Allah. keluar basah kuyup baru serius. Sampai di puskesmas, antri nomor bapaknya, security, saya udah limbung, udah sesak napas kan. Jatuh di situ, cepet dokter tanggap, direkam jantung, diulang 2 kali, emang ada gangguan mungkin ya. Saya langsung dikasih obat yang di bawah lidah. Terus sama 8 jenis obat tuh, telan agak reda itu. Nah gelap, bapaknya dipanggil dokter biasa. Nah ternyata rujukan dibawa ambulan langsung ke RSUD. Di perjalanan saya sudah nggak sakit, tapi saya udah kayak pingsan gelap. Astaga. Di ambulan. Sampai rumah sakit? Apa Sampai katanya? rumah sakit langsung ditindak, bapaknya yang tahu, masuk ICU. ICU ya. Langsung masuk 3 hari. 3 Dan ibu hari. udah dikasih tahu ada penyumbatan itu? Udah. Sudah. Itu penyumbatannya 75% katanya, betul ya? Ya. Tapi saya kan takut pasang ring, ya awam sih ya. Jadi masih minta tindakan lain. Ya oke. Nah, pikiran saya. Mas Bari sebagai suami melihat istri serangan jantung, apa yang dirasakan waktu itu? Yang dipikirin apa? Di pikiran saya memang seperti tidak ada masalah ketika itu karena memang dia tidak memiliki penyakit jantung yang saya tahu selama ini. Tiba-tiba saya juga lihat kok
saya bercandain mungkin kamu kena apa hantu atau apa di Ya nongkrong bawah pohon. Itu diledekin. Diledek, iya kesambet saya bilang begitu. Tapi lama-lama anak saya tuh serius. Mah, Pak katanya, Mama tuh serius tuh di tempat tidur guling-guling. Akhirnya saya lihat, udah keringetan. Anak saya pesan Grab, tapi lama. Udah saya terpaksa, saya bawa naik motor dalam keadaan di pundak saya. Udah lemas tuh, Mbak? Udah lemas, Ya saya bawa. ampun. Ya saya langsung masuk ke UGD, tanpa parkir lagi, saya minta tolong sama security, langsung dimasukkan. Itu hitungannya detik, menit Iya, ya. iya. Nggak boleh telat serangan betul, jantung, betul. telat Itu. sedikit penanganan, taruhannya nyawa Betul soalnya banget itu Kang ya. Ronald. Jadi waktu itu ibu rasanya, nyerinya yang ibu rasain kayak ditusuk pisau ya? Tusuk pisau, Iya. terus tembus ke belakang, terus ke sini semua sakit. Makanya Oke. saya nggak bisa miring, nggak bisa ini. Karena hasil lab membuktikan angka-angkanya memang pada tinggi semua. Tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi. Termasuk sebelum kita melakukan rekaman acara ini, ya, kami periksa. Nah, ya, Kolesterol ibu 239 tadi sesaat sebelum kita syuting ini ya Bu ya. Ini masih tinggi sekali nih. Harus Bu. di bawah 200 ya, Mbak? Harusnya di bawah 200 kalau kolesterol nih ya. Lalu kita mau lihat lagi tensinya ibu, ini rapotnya. Ini 139/80. Batas atas itu 120 sampai 139 itu sudah termasuk prehipertensi. Karena batas atas tensi normal itu adalah 120/80. Oke. Ini yang agak-agak mengkhawatirkan, bukan agak, sangat Sangat. mengkhawatirkan. Gula darah. Gulanya kenapa 337? Aduh, saya nggak tahu. Ibu tahu nggak ibu ada sakit diabetes? Selama ini tahu Ibu nggak punya ada gula sakit nggak? diabetes? Tahu nggak? Belum. Pernah periksa? Waduh. Pernah, biasanya normal, baru ini nggak tahu. Iya, Tunggu iya. dulu. Ternyata bapaknya juga. tidak hanya Ini bapak ternyata punya asam urat. Asam urat yang tinggi. Asam Bapak uratnya asam ini urat. 7,4. Harusnya normalnya kalau cowok di bawah Di bawah 7,2 deh gitu Ya. ya. Bapak agak tinggi sedikit ya Pak ya. Tapi mesti harus dikontrol tuh. Nah dan bapak ternyata tensinya Nah, Bapak sudah lebih lebih tinggi tinggi dari ibu. Aduh ini kita bacain rapot bapak ibu nih ya. Pak Keluarga nggak sehat. 145. Iya, iya, Ini di atas 140 bapak sudah termasuk hipertensi grade 1. Ya kalau kita lihat bagaimana sih dampak dari kolesterol tinggi, gula darah tinggi terhadap pembuluh darah kita. Ini saya mau lihat kan pembuluh darah jantung. Nanti relate dengan kondisi Bu Titi yang mengalami serangan jantung ya. Jadi serangan jantung ini suatu kondisi akibat dari ya salah satunya kadar gula darah yang tinggi yang tidak terkendali, kadar kolesterol yang tinggi yang tidak terkendali, kadar tekanan darah yang tinggi yang tidak terkendali. Dan ini akan merusak dinding pembuluh darah kita ya. Nah, kalau kita lihat pembuluh darah jantung, ini kita lihat nih ya. Yang pertama adalah kondisi yang normal. Ya, ini yang sehat. pertama kita lihat. Kondisi yang normal kita lihat dindingnya baik ya, terlihat di situ tidak ada penyempitan di sana. Kemudian mulai ada timbunan lemak di sini. Ya, ini karena biasanya kadar kolesterol tinggi, gula darah tinggi ya. Kemudian juga akan terus terjadi penimbunan ya, apalagi ditambah dengan tekanan darah yang tinggi akan jadi kerusakan lebih lanjut lagi dan kemudian ujungnya akan terjadi penyumbatan pada dinding pembuluh darah utama. Ini kita sebut pembuluh darah arteri. Dan itu kalau terkena pada pembuluh darah di jantung, nih kalau kita lihat nih ya. Jadi jantung ini supaya dia hidup bisa memompa darah dengan baik, maka dia perlu makanan juga, perlu oksigen juga. Nah itu dibawa oleh pembuluh darah besar yang koroner yang masuk di daerah jantung tadi. Nah kalau terjadi penyempitan, ya tadi kan Ibu dikatakan ada penyumbatan 75%. Artinya sudah mulai ada kerusakan bagian dari otot jantung yang tidak mendapatkan suplai oksigen dan makanan yang cukup. Jadi ini harus dijaga betul pemirsa ya. Jadi angka-angka laboratorium jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepele, jangan diabaikan. Ah nggak apa-apa mungkin karena saya habis stres, oke nggak apa-apa karena saya habis makan, saya kurang olahraga. Itu semuanya adalah real data yang kita harus perhatikan. Pemirsa dan Bapak Ibu di sini perlu untuk menjaga yang pertama makanan. Makanan mesti dijaga yang sehat, kurang yang berlemak, yang goreng-gorengan, manis. Buat ibu yang gula darah udah tinggi nih ya, dan asin untuk hipertensinya. Itu mesti dikurangin, semua konsumsi yang berlebihannya diganti dengan makanan yang sehat. Ya, sayur-sayuran, buah-buahan diperbanyak ya. Nah, yang kedua untuk olahraga. Olahraga Bapak Ibu ada nggak nih? Waktu untuk berolahraga sekarang disempatkan nggak? Kalau saya masih disempatkan tadinya. Karena dilarang sama Pak Dokter. Saat ini sebelum Ibu pasang ring alternatifnya apa? Olahraganya intensitas ringan.
Ya jalannya jalan santai, 15 menit, 30 menit. Oke. Ya lalu latihan Iya. penguatan otot dan juga latihan fleksibilitas. Tidur juga mesti dijaga. Ya, tidur dijaga supaya cukup jumlahnya dan hindari stres dan perilaku yang tidak sehat seperti merokok dan minum alkohol. Oke. Gitu Kang Ronald. Dan ya Mbak Titi, Mas Bari bisa melengkapi Iya, Kang. usahanya dengan menggunakan teknologi. Zaman udah canggih, teknologi kesehatan pun semakin canggih. Salah satu yang bisa kita gunakan untuk melengkapi usahanya itu adalah teknologi laser, betul? Ya, Mas Boy betul kan? sekali ya. Jadi kalau kita mau bicara masalah pembuluh darah, kita mau bicara mengenai kualitas darah, ya teknologi laser ini akan membuat darah-darah yang kental tadi nih, yang kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi ini akan diuraikan ya, kemudian dia harapannya tidak mengental lagi. Kemudian di pembuluh darahnya nih yang kemudian tadi kaku, menyempit, nah ini dia akan dilebarkan kembali dengan bantuan teknologi laser, harapannya tekanan darahnya akan terkendali dengan baik ya. Tentunya bisa juga ya metabolismenya ditingkatkan ya Mbak Anita ya. Teknologi laser ini bisa membuat kompor energi kita jadi lebih optimal, pemirsa, Bapak Ibu. Jadi sumber energi seperti gula dan kolesterol yang ada di darah ini bisa diubah menjadi energi lebih baik. Sehingga kadarnya di darah menurun, Bapak dan Ibu jadi lebih berenergi. Begitu pula pemirsa di rumah jika memanfaatkan teknologi laser ini. Nah, supaya Mbak Titi, supaya Mas Bari, supaya pemirsa juga semakin yakin dengan teknologi laser bisa membantu menjaga kesehatan, ya banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah yang satu ini. Tensi sampai tinggi juga 140, kolesterol sampai 200-an lebih. Waktu itu kita nggak ada berasa apa-apa, pas waktu mau vaksin aja taunya kita tinggi. Manfaatnya enak tidur, enteng, normal, tensinya normal, kolesterol normal, semuanya sudah normal. Komentar orang-orang sih katanya saya lebih fit, lebih segar dilihat dari muka. Pemirsa, hati-hati ya. Serangan jantung yang dialami oleh Mbak Titi tadi juga itu bisa mengintai Anda. Kalau misalnya Anda punya masalah yang sama, punya hipertensi, kolesterol, dan gula darah yang tinggi. Makanya, mari kita cegah serangan jantung dengan mulai menjaga kesehatan tubuh. Kita mulai pola hidup sehat sekarang juga dan gunakan teknologi laser. Nah, AccuLaser Ultimate ini merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya ini bermanfaat buat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sementara teknologi NMS-nya bermanfaat buat menjaga dan menguatkan juga memelihara massa otot. Ini sehingga disarankan buat Anda yang punya masalah keterbatasan dengan gerak ya, yang juga mungkin mengalami kelemahan pada bagian tubuh ya. Misalnya Anda terkena stroke ya, ini bisa digunakan ya. Harapannya apa? Ketika otot dan syaraf itu distimulasi nanti akan terbantu perbaikannya dan fungsinya akan menjadi lebih optimal. Tapi kalau misalnya Anda sekarang dalam keadaan sehat, nggak ada keluhan kesehatan apapun, justru itu jauh lebih baik. Gunakan sekarang juga untuk apa? Untuk bentuk pencegahan penyakit. Kita jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Sangat mudah, silakan hubungi nomor ini pemirsa. Nomor ini nanti akan menghubungkan Anda dengan call center yang akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan jika Anda sudah punya produknya, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Nah, yang harus Anda ketahui juga pemirsa, produk dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar resmi di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Jadi kalau misalnya Anda ingat teknologi laser, yang harus Anda ingat adalah dokter laser, AccuLaser, dan itu adanya di GoGo Mall. Ya, oke. Ini Go Healthy belum selesai, masih akan ada pembahasan lainnya bagaimana pentingnya menjaga kesehatan, ya masalah termasuk solusinya. Ingin tahu? Tetaplah di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hayo, di sini siapa yang kalau pagi-pagi nggak bisa absen minum kopi? Tahukah Anda konsumsi maksimal kafein per hari adalah 400 mg? Tentunya kadar kafein di tiap cangkir kopi itu berbeda-beda. Nah, kalau kamu minum kopi tanpa gula dan susu hewani seperti susu sapi, 1-2 gelas masih diperbolehkan. Karena konsumsi jangka panjang kafein bisa menyebabkan hipertensi, insomnia, dan anxiety disorder. Jangan lupa gunakan teknologi laser agar tubuh menjadi lebih segar. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari belajar mengenai masalah kesehatan. Kalau tadi kita sudah belajar dari masalahnya Mbak Titi ya, tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, sumbatan 75% di pembuluh darah jantungnya.
Kalau dibiarkan terus, penyumbatannya bisa bertambah dan pembuluh yang tersumbat bisa nambah, betul kan? Betul. Nah, jadi nggak boleh ditunda lagi Mbak Titik, harus take action. Ya, lakukan pola hidup sehat dan juga gunakan teknologi laser. Nah, sekarang kita tentang masalah Mas Bari suaminya. Sebagai seorang wartawan, ya. Jadi gimana kesehariannya nih? Kayaknya kalau wartawan kan jam kerja juga nggak teratur ya, Mas ya? Betul, Kang. Ronald. Betul ya? Betul. Jadi olahraga ada nggak? Nggak ada kayaknya. Nggak Terus ada kalau sama harus sekali. nulis berita, cari berita, Iya, berarti tidur juga nggak bener. nggak benar ya. Betul. Kadang di warung kita ngerilis ya sambil minum kopi, ngerokok, ya kan. Ya, sampai belum selesai pulang larut malam. Larut malam. Ya, akhirnya bangun agak tempo juga kalau kadang-kadang sering jam 8. Waduh. Jadi Oke, nggak jadi beratur. olahraga enggak, Ya. Tidur juga nggak bagus, Nggak bagus. makan juga tentu berantakan ya. Ya di warung lah yang ada di situ Salah-salah. ketemunya. Ketemunya. Belum lagi kalau wartawan, pasti tingkat stres juga tinggi ya. Ya, kadang-kadang begitu Ya. ada. Jadi sebenarnya sih harusnya nih ya suami istri ini saling mensupport untuk menerapkan pola hidup sehat. Gitu. Harus jadi partner, Ya, betul. Bapak Ibu nih untuk saling mengingatkan. Bapak misalnya diingatkan jangan merokok, Ibu makanan manis-manisnya dikurangi dan Nah. berdua mesti olahraga bareng nih, Nah, Bapak itu Ibu dia. nih. Termasuk pakai teknologi laser juga bareng. Betul Nah, sekali. karena bisa Bisa juga gantian di bareng. rumah. Jadi olahraga ini mesti kita jalani latihan aerobik 3-5 kali seminggu, 30-60 menit. Latihan penguatan otot, ya karena di atas 40 tahun otot kita makin gampang kecil, itu mesti ada latihan penguatan otot upper body, core, inti tubuh dan lower body, kaki dan paha. Nah dan lalu ada latihan stretching. Untuk ibu dan pemirsa yang mempunyai penyakit mesti disesuaikan intensitasnya jadi intensitas yang rendah. Kalau sudah biasa boleh jadi sedang karena ada penyumbatan di sana. Bapak Ibu dan Kang Ronald, kita bisa menggunakan teknologi laser sebagai pertolongan. Ya, sebagai bantuan menjadi gaya hidup agar ibu dan bapak hidup lebih sehat. Kalau untuk urusan otot di olahraga, itu ada yang namanya NMAS, Bu. Ini teknologi Neuromuscular Electrical Stimulation, rangsang listrik untuk saraf dan otot yang bisa merangsang, ibu kan tadi olahraganya nggak boleh terlalu berat ya. Jadi NMAS ini kalau misalnya ditempelkan di otot akan timbul seperti setrum kecil, ya itu akan mengaktifkan otot yang memang terbatas untuk dilakukan olahraga, yang sesuai dengan intensitas yang diperlukan. Ya kalau jalan kan ibu akan jalan santai harusnya, nggak boleh terlalu cepat karena intensitasnya harus rendah. Penguatan otot juga nggak boleh terlalu berat. Kalau stretching, peregangan sedikit-sedikit ibu bisa nih lakukan ya. Ini dari mulai atas, bawah, pinggang, cium lutut ke bawah. Kalau penguatan Bu, ibu boleh lakukan sambil duduk. Pemirsa juga boleh sambil dimanapun, kapanpun ibu boleh lakukan. Misalnya mengangkat kaki sebelah, satu-satu. Ibu boleh praktekkan? Bisa coba sekarang praktekkan bareng aku. Semuanya juga boleh, Bapak juga boleh. Kaki kanan kita angkat sampai full, satu. Turun Gampang, lagi. ayo bisa. Sambil angkat, sambil buang napas ya, nggak boleh tahan napas. 2. Oke, berasa? Berasa. 3. Nah, ya ini olahraga ringan, tapi bertugas untuk menguatkan otot paha. Dan otot bawah juga ya, karena dia mengangkat 4. Ibu boleh lakukan 2 kali 8. Sebelahnya lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh olahraga yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, bahkan sambil duduk. Ya, ini kalau ditambahkan dengan teknologi NMAS tentunya akan bisa membuat otot lebih aktif lagi. Setelah ibu latihan kalau ada yang pegel-pegel, teknologi laser bisa ditempelkan untuk mengurangi efek nyeri karena dia punya efek anti radang, Bu. Jadi dia akan melakukan regenerasi untuk otot yang habis dipakai agar pulih lebih cepat. Jadi kalau kita bicara nih Mas, aktivitas fisik, pola makan, pola tidur, semuanya ini kan tujuannya biar kita sehat. Nah, lebih fokus lagi kita bicara mengenai kualitas darah kita. Nah, teknologi laser ini punya 3 warna nih Bu, ya. Dia ada laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Yaitu punya panjang gelombang yang berbeda, punya cara kerja yang berbeda, dan juga punya manfaat untuk kesehatan pembuluh darah kita dan darah kita dengan teknis yang berbeda-beda juga. Kita lihat darah-darah yang kental tadi dengan kolesterol Darah kita kan menggumpal tuh Bu. Ya, dia menggumpal, dia kemudian dengan teknologi laser dan 3 sinar warna tadi dia akan diuraikan. Ya, diuraikan, terpecah, kemudian dia mencegah untuk tidak menyatu kembali.
Dan dengan aliran darah yang lancar tadi, pembuluh darah itu akan memberikan suplai makanan untuk semua organ di tubuh kita. Mulai dari kepala, nih, otak kita, jantung kita, semuanya akan dapat suplai yang cukup sehingga kita akan sehat. Nah, kemudian teknologi laser ini selain digunakan di pergelangan tangan, bisa juga dipergunakan di daerah rongga hidung. Ini kita lihat bahwa otak sebagai sentral dari semua sistem saraf pusat kita, dia akan mendapatkan suplai yang cukup sehingga organ-organ tubuh yang lain pun juga akan berfungsi dengan baik, ya. Dengan pembuluh darah yang baik, maka fungsi otak kita akan terjaga dengan baik, kesehatan pembuluh darah di otak akan baik, kemudian fungsi panca indera juga di daerah kepala akan baik, ya. Semua organ-organ tubuh kita dan pembuluh darahnya akan terjaga dengan baik, ya. Jadi dengan kita berusaha nih menuju ke pola hidup sehat, kemudian dibantu dengan teknologi laser sehingga ini akan sinergis, jadi saling membantu, saling mengintis, sehingga harapannya ujung-ujungnya adalah kita ingin sehat. Gitu. Harapannya apa nih Mbak sama Mas, Bapak Ibu? Harapannya apa? Udah tahu nih dikasih informasi gitu di sini. Harapan saya, memang saya mau sehat hati saya. Dan itu, ya memang kalau memang diarahkan pakai laser, dibantu laser boleh. Nah. Pola makan itu. Iya, oke. Saya mau praktekkan. Ya, semangat Ibu ya. Yang penting Bapak sadar didukung dulu, ya. Bu. Sadar dulu, Bu. bahwa Sadar, makan itu iya. harus diperbaiki. Ingat, kan nggak sendirian. Kan Berdua loh, saling usahanya mendukung. berdua, ya udah. Bapak mau didukung untuk berhenti merokok? Ya, saya berusaha untuk itu. Berusaha ya Pak, berusaha Pak. Nah, karena kami di sini ingin melihat mereka berdua sehat, ya, dan niatnya sih kayaknya udah ada. Ya. Oke deh, supaya lebih semangat lagi kita support. Kita support Mbak Titi, Mas Bari dengan teknologi laser. Ini namanya AccuLaser Ultimate, ya. Bisa dipakai oleh berdua gantian supaya sehatnya sama-sama. Silakan diterima nih. Dipakai sehari 2 kali. Makasih, Kang Nona. Ya cukup 2 kali saja di pergelangan tangan kiri, 15 sampai dengan 60 menit, ya. Tidak mengganggu aktivitas karena produknya tidur. kecil, portable dan ringan. Biasanya kalau kita sih pakainya sebelum tidur dan pagi-pagi bangun pagi. ketika beraktivitas. Mendapatkan support AccuLaser dari Gogomol, ada yang mau disampaikan? Silakan Mas Bari, Mbak Titi. Terima kasih sudah memberi support dengan laser. Saya akan gunakan untuk kesehatan, demi kesehatan. Akan terbuktilah nanti, ya kita sambil berdoa, berusaha sambil berdoa. Menggunakan laser Oke. secara teratur. Ya, pemirsa jangan buang waktu lagi, jangan Anda tunda lagi. Yakinkan diri Anda untuk segera menjaga kesehatan sebelum terlambat. Ya jangan tunda lagi, kendalikan segera angka tensi, gula darah dan kolesterol Anda. Jangan sampai Anda terserang komplikasinya lebih dulu, ya. Lebih baik kita cari solusinya dan ikuti saran-saran dari para praktisi kesehatan. Nah, kisah dari narsum kami kali ini menyadarkan bahwa penting untuk mengikuti saran dari para praktisi. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat dengan rajin berolahraga, mengatur pola makan, dan lengkapi segala usaha kita dengan menggunakan teknologi laser. Untuk Anda nih yang merasa sehat, nggak punya keluhan kesehatan, itu justru lebih baik lagi ya. Gunakan dokter laser sekarang juga. Sebagai apa? Sebagai bentuk upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya kita untuk menjadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Mungkin pertanyaannya bagaimana cara mendapatkannya? Seperti apa produknya? Nggak susah pemirsa ya. Silakan hubungi nomor ini. Ya nanti nomor ini akan menghubungkan Anda dengan call center yang akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah punya produknya, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Produk dokter laser maupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar resmi di pemerintah. Dan Anda bisa mendapatkannya hanya di Gogomol. Jadi ketika Anda ingat teknologi laser, yang harus Anda ingat juga adalah dokter laser atau AccuLaser dan itu hanya ada di Gogomol. Satu kalimat yang harus Anda masukkan ke dalam hati dan pikiran kita, ya, bahwa kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Jangan tunda lagi, segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Oke, terima kasih Mbak Titi, terima kasih Mas Bari, Mbak Anita, terima kasih juga Mas Boy. Dan tentunya terima kasih buat Anda pemirsa yang telah menjadi pemirsa setia dari Go Healthy. Jangan lupa nih, kalau misalnya Anda punya kritik atau saran, tolong kirimkan email Anda ke alamat ini karena kami sangat membutuhkan itu. Kami pamit, salam sehat, sampai jumpa lagi di edisi Go Healthy berikutnya. Cara tepat,